Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 28 November 2020. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-34. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudara-saudari yang terkasih, nasihat yang Tuhan Yesus berikan dalam warta Injil hari ini mengajak kita semua untuk mawas diri dalam hidup ini agar hati dan hidup kita tidak terseret godaan-godaan duniawi. Godaan-godaan duniawi bila kita biarkan menguasai hidup kita akan membuat kita tak lagi dekat dengan Tuhan. Akibatnya, saat Kristus datang untuk kedua kalinya, kita tidak siap karena kehilangan kesempatan mempersiapkan diri. Untuk itu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudari yang terkasih, berjaga-jaga sebagai sikap mawas diri dengan mengendalikan kehidupan kita serta selalu berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Berdoa menjadi bentuk keberserahan kita kepada Tuhan karena kita sadar akan segala kelemahan kita dan kita memerlukan Tuhan dalam semua aspek hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dalam zaman dengan teknologi yang canggih ini, berjaga-jaga dan berdoa tetap diperlukan dalam kehidupan kita, termasuk dalam hidup berkeluarga agar selalu bijaksana. Hidup berkeluarga yang mampu menggunakan teknologi secara positif dan mengelolanya dengan baik, sehingga dapat mendatangkan manfaat serta mengakrabkan relasi di dalamnya. Lebih jauh, kita dan keluarga pun bisa menghadirkan harapan-harapan bagi sesama di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua diajak merenungkan nasihat Yesus untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, seperti yang tadi kita dengar bersama. Lalu bagaimana hal itu harus dipikirkan dan direnungkan? Saudara-saudari yang terkasih, barangkali yang muncul pertama dalam pikiran kita adalah untuk melakukan latihan rohani yang akan menjamin pertumbuhan spiritual kita. Sesungguhnya, Allah dapat memimpin kita untuk mengambil beberapa langkah praktis. Akan tetapi, janganlah sampai kita melupakan tujuan dari latihan rohani sedemikian, yaitu agar melalui latihan-latihan tersebut kita akan memperkenankan kasih Allah untuk meresapi kegelapan hati kita dan kegelapan dunia ini. Di atas segalanya, Dia ingin mengutus Roh Kudus-Nya agar mengajar kita dan membentuk kita agar semakin seturut gambar dan rupa Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari Roh Kudus ingin membimbing kita satu langkah lebih dekat lagi kepada kekudusan. Dan selagi kita memperkenankan Yesus memerdekakan kita dari dorongan-dorongan yang berasal dari kecenderungan kita untuk berdosa,
sementara kita menyambut Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita melalui doa-doa dan ketaatan, maka sedikit demi sedikit kita pun akan diubah. Pada akhirnya, kita dapat mempersiapkan diri kita untuk hari di mana kita akhirnya akan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita bergegas menghadap Yesus dan menaruh hidup kita di hadapannya. Hanya melalui bimbingan Roh Kudus, kita dapat sungguh membuat diri kita siap bagi pencurahan rahmat ilahi. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Roh Kudus untuk membimbing kita. Ya Tuhan Yesus, buatlah hatiku terbakar berkobar-kobar akan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kasih-Mu mengalir masuk ke dalam diriku. Siapkanlah aku untuk semua hal yang Engkau inginkan untuk kulakukan dalam hidupku. Amin.